pembenaran, bukan kebenaran. Yang dipakai bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain untuk mencari satu pembenaran. Seperti ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat itu bukan ayat toleransi sebenarnya. Kalau kita buka di beberapa kitab tafsir, Imam Tobari termasuk Imam Qurtubi, ayat itu bukan ayat toleransi. Ayat itu menerangkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad membawa rahmat bagi semesta alam. Di antara rahmatnya itu seperti apa? Rahmatnya bagi orang yang menerima keimanan kepada Allah dan kepada Nabi akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus bagaimana rahmat kelahiran Nabi bagi orang kafir yang menutup daripada iman kepada Allah, yang menutup daripada iman kepada Nabi? Rahmatnya orang-orang kafir itu tidak dibinasakan seperti kaum-kaum sebelumnya. Ini pemahaman beberapa ulama tapi kadang-kadang sekarang diseret, dikait-kaitkan menjadi ayat toleransi. Kemudian semua agama sama, semua agama benar. Saya katakan semua agama benar bagi pemeluknya masing-masing, silahkan. Lakum dinukum. Tapi bagi orang Islam harus berkata yang benar hanya Kira-kira ini radikal gak kayak? Ini radikal gak kayak? Tolong saya minta ke pemerintah, ayo kita duduk bersama antara pemerintah dengan ulama, antara aparat kepolisian dengan ulama untuk mendefinisikan kata radikal. Dan radikal ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada agama saja. Radikalisme dalam ekonomi bisa terjadi ketika ada kesenjangan sosial. Ketika ada kesenjangan ekonomi, pasti akan muncul kelompok-kelompok garis keras yang menentang kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan keadilan ekonomi. Radikalisme pun bisa terjadi di dalam masalah hukum. Ketika keadilan tidak ditegakkan seadil-adilnya, ketika hukum itu hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, akan muncul kelompok-kelompok yang menentang ketidakadilan dalam hukum. Jadi radikalisme itu bukan pada agama saja. Dan bedakan antara fanatik, radikal, dan teroris. Ini yang saya minta. Bedakan antara radikal, fanatik, dan teroris. Kalau kami orang Islam mengatakan agama yang benar hanya Islam, bukan kami anti Pancasila, bukan kami anti Bhinneka Tunggal Ika, tapi inilah bentuk kefanatikan kita kepada agama kita. Orang Kristen di gereja silahkan mengklaim yang benar Kristen, silahkan bagi mereka, tapi tidak bagi kita. Kita hanya menghargai perbedaan, bukan menyamakan perbedaan. Karena agama tidak bisa sama semuanya, Kiai ya. Yang sama itu mungkin pada nilai moral. Dalam Islam tidak boleh mencuri, mungkin dalam agama lain pun sama, tidak boleh mencuri. Dalam Islam tidak boleh membunuh, dalam agama lain pun mungkin tidak boleh membunuh. Dalam Islam tidak boleh menyakiti, dalam agama lain pun tidak boleh menyakiti. Dalam Islam tidak boleh berbohong, agama lain pun sama. Kesamaan hanya pada nilai moral. Kesamaan hanya pada nilai etikanya.
Tapi syariah dan akidahnya berbeda. Kita orang Islam hanya mengakui Tuhan yang patut disembah hanya Allah. Agama lain mungkin punya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Silahkan. Kita jangan menghina, kita jangan mengejek. Itu keyakinan mereka. Kalau agama lain ada Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, silahkan. Itu keyakinan mereka. Berbeda kan Tuhannya, syariatnya juga berbeda. Kita Islam, laki-laki wajib sholat Jumat setiap minggu. Kita orang Islam wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Ada agama yang ibadahnya seminggu sekali, ya kan? Itu pun ada sip-sipannya kadang-kadang. Ada agama yang kitabnya ada Matius, Lukas, Yahya, Barnabas. Bahkan ada satu kitab yang setengah diharamkan, yang bernama Injil Barnabas. Karena Injil Barnabas mendekati kepada kebenaran Al-Quran dalam cerita tentang Nabi Isa. Bagi kita aneh aja, kok ada kitab suci yang setengah diharamkan. Dalam Islam, kitab suci kita Al-Quran 114 surah, tidak ada surah yang diharamkan. Semuanya benar. Kitab sucinya beda, syariatnya juga beda. Masa sesuatu yang berbeda harus disamakan? Sehingga saya ajarkan kepada orang Cikarang, toleransi beragama itu adalah belajar menghargai perbedaan, bukan menyamakan perbedaan. Ya, paham orang Cikarang ya? Jadi semua agama benar bagi pemeluknya masing-masing. Kita bagi orang Islam yang benar hanya Kiai Hasan Basri. Kalau seandainya semua agama sama dan semua agama benar, Kiai ya, kira-kira Kiai besok pindah agama nggak? Jujur Kiai. Ya, kalau saya terus terang aja, kalau semua agama sama dan benar, saya pindah aja malam ini, biar besok gak sholat subuh. Loh, benar kan? Kita cari aja agama yang gak pakai puasa Ramadan ya. Tapi mengapa kita besok sholat subuh? Kenapa kita menjalankan ibadah puasa Ramadan? Karena kita yakin inilah agama yang benar. Ini bukan radikal, tapi ini fanatik, bedakan. Dan ingat, ketiga fanatik kepada agama dihalang-halangi, ketiga fanatik kepada agama ditekan untuk dijauhi dari kehidupan, itu nanti akan mengaburkan nilai agama. Jadi saya katakan, orang Islam Cikarang jangan takut disebut orang Islam yang fanatik ya. Mengapa? Kalau tidak fanatik, nanti agama ini hilang. Saya khawatir yang sekarang mencurigai orang yang fanatik itu teroris, yang mencurigai orang yang fanatik itu radikal, jangan-jangan mereka berpaham komunis yang ingin menghilangkan agama dari Indonesia. Saya curiga ya, terus terang. Karena bagaimanapun fanatik ini harus. Kalau kita tidak fanatik, Islam ini akan hilang. Islam ini akan tergeser, Islam ini akan tergusur dari Indonesia. Sehingga kita wajib memiliki rasa fanatik kepada agama. Dan fanatik itu bukan radikal, fanatik itu bukan teroris. Paham? Paham? Ya? Jadi jangan takut Bu ya, jangan takut Pak ya. Ini negara Pancasila. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 itu jelas menyatakan kebebasan bagi setiap pemeluk agama
untuk menjalankan kewajiban agamanya masing-masing. Jadi kalau ada orang Islam berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis, berpegang teguh kepada Islam, itu dilindungi oleh negara. Jangan dicap radikal, jangan dicap teroris. Mengapa? Ini jaminan kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 45. Katanya kita negara Pancasila, katanya kita negara konstitusional. Mengapa orang menjalankan agamanya benar-benar dicurigai sebagai radikal? Orang menjalankan agamanya benar-benar dicurigai sebagai teroris. Padahal pasal 29 menjamin kebebasan beragama di Indonesia.